Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari insiden response. Respons terhadap insiden adalah serangkaian prosedur yang diikuti oleh organisasi dalam menghadapi kejadian keamanan atau ancaman siber. Pelanggaran data terjadi ketika seseorang yang tidak sah secara tidak sengaja atau disengaja menyalin, mentransmisikan, melihat, mencuri, atau mengakses informasi sensitif. Ketika sebuah kejadian terjadi, sebuah organisasi harus tahu bagaimana cara meresponsnya. Organisasi perlu mengembangkan rencana respons terhadap insiden dan membentuk Computer Security Incident Response Team, (CSIRT), untuk mengelola respons mereka. CSIRT menjaga rencana respons terhadap insiden. Memastikan anggotanya memahami rencana tersebut. Menguji rencana tersebut. Mendapatkan persetujuan manajemen atas rencana tersebut. CSIRT dapat menjadi kelompok yang sudah mapan di dalam organisasi atau bersifat ad hoc. Tim ini mengikuti serangkaian langkah yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan pendekatan mereka seragam dan tidak melewatkan langkah apapun. CSIRT nasional mengawasi penanganan insiden untuk suatu negara. Deteksi dimulai ketika seseorang menemukan adanya insiden. Meskipun sebuah organisasi memiliki sistem deteksi yang canggih, namun hal tersebut tidak berguna jika administrator tidak meninjau log dan memantau peringatan yang muncul. Deteksi yang baik berarti memahami bagaimana insiden terjadi, data apa yang terlibat, dan sistem apa yang terlibat. Setelah pelanggaran terdeteksi, pemberitahuan dikirimkan kepada manajemen senior dan manajer yang bertanggung jawab atas data dan sistem, agar mereka dapat terlibat dalam pemulihan dan perbaikan. Deteksi dan analisis meliputi peringatan dan pemberitahuan, pemantauan dan tindak lanjut. Analisis insiden membantu mengidentifikasi sumber, luas, dampak, dan detail suatu insiden, termasuk pelanggaran data. Organisasi mungkin memutuskan untuk memanggil tim ahli untuk melakukan investigasi forensik ini. Setelah pelanggaran terdeteksi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah segera mengambil tindakan untuk membatasi pelanggaran, memberantasnya, dan kemudian mengembalikan semua sistem ke kondisi semula. Containment adalah tindakan segera untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi guna mencegah penyebaran masalah lebih lanjut. Contohnya, memutuskan koneksi sistem dari jaringan lokal untuk menghentikan kebocoran informasi. Era Dictation adalah setelah mengidentifikasi dan mengendalikan pelanggaran, organisasi perlu menghilangkannya. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan mungkin memerlukan waktu jeda tambahan untuk sistem. Recovery adalah tahap pemulihan melibatkan tindakan untuk menyelesaikan pelanggaran dan memulihkan sistem yang terlibat. Setelah remediasi, sistem perlu dikembalikan ke kondisi semula. Bencana alam dapat bervariasi tergantung lokasi dan kadang sulit diprediksi. Mereka termasuk dalam kategori berikut. Bencana geologi seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi, dan tsunami. Bencana meteorologi seperti badai, tornado, badai salju, petir, dan hujan es. Bencana kesehatan seperti penyakit yang menyebar luas, karantina, dan pandemi. Bencana lainnya seperti kebakaran, banjir, badai matahari, dan longsoran salju. Bencana yang disebabkan manusia melibatkan orang atau organisasi dan termasuk dalam kategori berikut. Peristiwa tenaga kerja seperti mogok, aksi mogok, dan penurunan aktivitas. Peristiwa sosial politik seperti vandalisme, blokade, protes, sabotase, terorisme, dan perang. Peristiwa material seperti tumpahan bahan berbahaya dan kebakaran. Gangguan utilitas seperti pemadaman listrik, gangguan komunikasi, kelangkaan bahan bakar, dan hujan radioaktif. Disaster Recovery Plan, DRP, yang dilakukan oleh suatu organisasi saat bencana sedang berlangsung dan karyawan berusaha keras untuk memastikan sistem-sistem kritis tetap berjalan. DRP mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menilai, menyelamatkan, memperbaiki, dan memulihkan fasilitas atau aset yang rusak. DRP harus mengidentifikasi proses-proses mana di organisasi yang paling kritis. Selama proses pemulihan, organisasi harus memberikan prioritas untuk memulihkan sistem-sistem yang sangat kritis ini. Untuk membuat DRP, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa yang bertanggung jawab atas proses ini? Apa yang diperlukan oleh individu tersebut untuk menjalankan proses ini? Di mana individu tersebut menjalankan proses ini? Apa prosesnya?
Mengapa proses ini penting? Implementasi kontrol pemulihan bencana untuk meminimalkan efek dari bencana sehingga organisasi dapat melanjutkan operasinya. Langkah preventif mencakup kontrol yang mencegah terjadinya bencana. Mereka bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Langkah detektif mencakup kontrol yang mendeteksi peristiwa yang tidak diinginkan. Langkah ini mengungkap ancaman potensial baru. Langkah korektif mencakup kontrol yang mengembalikan sistem setelah terjadinya bencana atau peristiwa. Meskipun organisasi berupaya keras untuk mencegah bencana dan kehilangan data, tidak mungkin untuk memperhitungkan setiap skenario. Inilah mengapa memiliki rencana kontinuitas bisnis sangat penting. Business Continuity Planning, BCP, yang merupakan salah satu konsep terpenting dalam keamanan komputer. Memiliki rencana ini akan memastikan kontinuitas bisnis terjaga terlepas dari apa yang terjadi. BCP adalah rencana yang lebih luas daripada Disaster Recovery Plan, DRP, karena dapat mencakup pengalihan sistem kritis ke lokasi lain selama perbaikan fasilitas asli sedang berlangsung. Dalam skenario tersebut, personil melanjutkan semua proses bisnis dengan cara alternatif hingga operasi normal pulih. Membuat rencana kontinuitas bisnis dimulai dengan melakukan Business Impact Analysis, BIA, untuk mengidentifikasi proses bisnis kritis, sumber daya, dan hubungan antar sistem. BIA berfokus pada konsekuensi gangguan terhadap fungsi bisnis kritis dan memeriksa pertimbangan kunci berikut. Recovery Time Objectives adalah waktu maksimal yang dapat ditoleransi sebuah sistem, jaringan, atau aplikasi tidak tersedia setelah kegagalan atau bencana. Recovery Point Objectives adalah umur rata-rata dari suatu aset sebelum mengalami kegagalan. Mean Time to Repair adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki komponen yang gagal. Mean Time Between Failure adalah waktu rata-rata antara satu kegagalan dan kegagalan berikutnya. Praktik terbaik dalam kontinuitas bisnis yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology, NIST. 1. Menyusun kebijakan yang memberikan panduan untuk mengembangkan rencana kontinuitas bisnis dan menetapkan peran untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Mengidentifikasi sistem dan proses kritis serta memberikan prioritas berdasarkan kepentingan. 3. Mengidentifikasi kerentanan, ancaman, dan menghitung risiko. 4. Mengidentifikasi dan menerapkan kontrol serta tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko. 5. Merancang metode untuk memulihkan sistem-sistem kritis dengan cepat. 6. Menyusun prosedur untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi dalam keadaan kacau. 7. Memverifikasi seberapa efektif rencana tersebut dalam skenario real-time. 8. Memperbarui rencana secara berkala. Metode latihan dan pengujian rencana pemulihan bencana, DRP, organisasi. Tabletop Exercises. Metode yang paling sederhana adalah latihan meja di mana peserta duduk di sekitar meja dengan seorang fasilitator yang menyediakan informasi terkait skenario insiden dan proses yang sedang diperiksa. Tidak ada proses atau prosedur aktual yang dilaksanakan, mereka hanya didiskusikan. Hal ini dapat menyadarkan bahwa jenis insiden tertentu belum tercakup dalam rencana yang ada. Functional Tests. Jenis latihan lainnya adalah uji fungsional di mana beberapa aspek dari rencana diuji untuk melihat seberapa baik mereka berfungsi dan seberapa siap personelnya. Operational Exercises. Pada tingkat paling ekstrim adalah latihan operasional penuh atau simulasi. Ini dirancang untuk mengganggu layanan untuk memverifikasi bahwa semua aspek dari rencana berada di tempat dan cukup untuk merespons jenis insiden yang disimulasikan. Elemen-elemen investigasi dalam forensik digital. Forensik digital adalah menangani bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan. Tujuannya adalah untuk memeriksa media digital untuk mengidentifikasi, melestarikan, memulihkan, menganalisis, dan menyajikan fakta tentang informasi tersebut. Bukti yang ditemukan dengan menggunakan teknologi forensik harus mengikuti aturan bukti yang digunakan dalam setiap penyelidikan kriminal untuk menciptakan jejak audit legal. Sebagai ahli keamanan siber, Anda mungkin dipanggil untuk membantu dalam forensik digital, bahkan dalam kasus ketika kejahatan bukan merupakan kejahatan siber. Anda harus mendokumentasikan penyelidikan dari pemberitahuan awal hingga penyelesaiannya. Preservasi dan pengumpulan data adalah proses forensik menekankan pada pengawetan dan pengumpulan data dengan benar.
Penemuan informasi yang disimpan secara elektronik disebut e-discovery. Sementara itu, pemulihan data mengharuskan Anda mengambil data yang hilang atau rusak dari media menggunakan metode alternatif ketika Anda tidak dapat mengaksesnya dengan cara konvensional. Lingkungan cloud membuatnya sangat sulit untuk menentukan asal dan kepemilikan informasi. Namun, jika sebuah organisasi menggunakan layanan cloud, mereka memiliki hak untuk mengaudit penyedia layanan tersebut setelah terjadi pelanggaran data. Penting untuk mengetahui konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran data atau insiden yang memerlukan penyelidikan. Undang-undang nasional dan peraturan federal mengesampingkan undang-undang negara bagian atau provinsi. Identifikasi dan perolehan bukti. Data hanyalah serangkaian bit pada media penyimpanan, dan hal ini membuat bukti komputer menjadi tantangan. Saat menyelidiki suatu kejadian, sebuah organisasi memerlukan proses pemeliharaan hukum untuk memastikan bahwa bukti relevan tidak dihancurkan. Segera setelah kejadian terjadi, penting untuk mendokumentasikan memori saat ini, file swap, proses yang sedang berjalan, dan file terbuka. Cara Anda menyimpan bukti digital dapat mempengaruhi validitasnya. Autentisitas bukti digital sering dipertanyakan karena dapat dengan mudah dimodifikasi. Selain itu, media yang berisi bukti digital sebaiknya tidak disimpan dalam wadah plastik, karena plastik dapat menghasilkan atau menghantarkan listrik statis. Rantai penanganan bukti menunjukkan siapa yang memperoleh bukti, di mana bukti tersebut diperoleh, kapan bukti tersebut diperoleh, di mana bukti tersebut disimpan, dan siapa yang mengendalikan bukti sejak waktu bukti tersebut diperoleh. Langkah-langkah dalam rantai penanganan bukti harus diikuti dengan hati-hati untuk menghindari tuduhan pemalsuan. Akuisisi data yang melibatkan pengumpulan data dan kemudian menyalin data tersebut ke gambar atau media lain untuk analisis. Sistem forensik memastikan bahwa media sumber asli tidak dimodifikasi dan bahwa proses ini tidak dapat dibantah. Dalam kasus kejahatan, Anda dapat mengumpulkan data dari beberapa sumber, termasuk gambar sistem, termasuk komponen seperti kartu memori, firmware perangkat, atau disk drive yang berisi sistem operasi, file, proses yang sedang berjalan, data cache, dan data yang dihapus atau tersembunyi. Lalu lintas jaringan dan log. Video dari sistem pengawasan apapun dan foto yang diambil untuk mendokumentasikan kondisi tempat kejadian, dengan penyesuaian waktu untuk mencantumkan tanggal dan waktu saat kejadian terjadi. Hash atau checksum dari semua data dan aplikasi sebelum dan setelah analisis, untuk memvalidasi bahwa mereka tidak dimodifikasi. Tangkapan layar untuk melengkapi foto-foto dari tempat kejadian. Saksi yang diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.